Jadi coba kalau kita perhatikan perusahaan besar itu sistem dia akan berubah terus. Kalau sistem dia kaku, dia nggak akan survive. Perkenalkan, nama saya Amri, usahanya itu Pancong Ruang Rasa, sekarang lokasinya ada di Depok, saya sendiri ownernya. Saya sebenarnya mendirikan Ruang Rasa atau Pancong Ruang Rasa ini sekedar sebagai penghasilan tambahan ya awalnya. Karena saya awalnya usaha tour and travel di Jakarta, tapi akhirnya yang tour itu saya tutup sebelum pandemi itu kebetulan. Nah, karena fokus di makanan malah bisa berkembang dengan baik lah sampai sekarang. Sekarang ada 6 outlet di Depok. Warkop itu kan sebenarnya dipikirkan orang jualnya ambience atau suasana ya. Akhirnya saya develop, saya punya produk khusus namanya Pancong. Nah, kenapa saya ambil Pancong? Karena saya lihat market di Depok ini mereka suka makan itu. Jadi sesuai apa yang kemauan pasar gitu, marketnya. Alhamdulillah sampai sekarang jadi orang tahu Pancong Ruang Rasa itu ya warkop Pancong gitu. Jadi brandnya sudah terbentuk seperti itu. Nah, kalau di tahun 2019 awal berdiri, progresnya lumayan bagus. Challenge terbesarnya itu di awal pandemi. Nah, yang bikin kita survive sebenarnya ada banyak. Kita yang jelas melakukan inovasi di menu-menu yang berkaitan dengan pandemi ya. Kemudian kita memperbanyak variasi. Kemudian buka tutup outlet itu juga kita kondisikan gitu. Kemudian mengurangi operasional cost yang kurang perlu. Jadi coba kalau kita perhatikan perusahaan besar itu sistem dia akan berubah terus. Kalau sistem dia kaku, dia nggak akan survive. Begitu juga di usaha yang saya masih kecil-kecilan ini ya. Kalau dulu awal kita buka di 2019 itu hampir sekitar 40% itu online, 60% dine-in. Kemudian di era pandemi itu 80-90% ke online. Kalau sekarang udah berubah lagi, bergerak lagi, 40 itu dine-in, 60% online. Ini kalau kita nggak bisa ngikutin, kita juga akan repot gitu. Misalkan mau buka cabang atau outlet itu, kita lihat di situ tuh sebenarnya banyak apa sih gitu. Pertama, apakah banyak perumahan? Nah, nanti kalau banyak perumahan berarti online food kita yang akan bagus. Atau di situ banyak sekolah, berarti dine-in kita atau dekat kampus itu dine-in kita beda lagi. Dan kebetulan di outlet saya 6 outlet itu beda-beda lokasinya. Jadi ada yang dekat kampus, ada yang di perumahan, dan semuanya treatmentnya beda-beda juga gitu. Nggak bisa kita kaku gitu. Ada beberapa perubahan yang bisa kita baca ya dengan adanya cashless itu. Di sisi merchant dulu nih, kita nggak ribet nyatetnya, kemudian kembalian uang tuh kita nggak ribet, ngeceknya lebih gampang, besok udah di transfer dan segala macamnya. Kita bisa ngelihat pola-pola customer itu bayarnya itu di angka berapa atau willing to pay-nya. Kemudian kalau dari segi keamanan, dari kita untuk bikin laporan itu juga lebih gampang ngedatanya dibandingkan menggunakan cash. Jadi sangat real gitu loh. Kita hari ini dapat sekian ya memang itu gitu, nggak ada kecurangan di sisi tim kita di outlet gitu. Terus kalau dari segi customer sendiri banyak banget manfaatnya. Mereka banyak cashback, promo, kemudian nggak perlu ke ATM ngambil uang. Apalagi sekarang udah zaman seperti ini kan, semuanya serba cashless. Ada banyak program yang diberikan dari GoPay yang pernah kita ikutin ya, salah satunya kayak cashback 30%, kemudian dan segala macamnya. Itu menarik banget pelanggan. Jadi mereka lagi ngobrol asik, kemudian lihat ada stikernya diskon gitu, ya mereka langsung ambil aja gitu tanpa berpikir dua kali gitu. Jadi kalau dari segi pendapatan dengan kita ikut GoPay itu pernah saya cek ya, itu bisa naik sekitar 3-5% karena menciptakan channel-channel pembayaran yang baru gitu. Jadi benar-benar itu membantu banget sih fitur-fitur seperti yang diadakan oleh GoPay.